Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bimbel Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas dampak ekspor dan impor. Ini adalah materi pelajaran IPS kelas 6. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih ingat pembahasan kemarin, ekspor adalah menjual barang atau jasa ke luar negeri. Impor adalah membeli barang atau jasa dari luar negeri. Orang yang menjual ke luar negeri namanya eksportir, orang yang membeli dari luar negeri ke dalam negeri namanya importir. Ekspor dapat mendatangkan devisa. Impor mengurangi devisa. Devisa adalah mata uang asing yang berada di Indonesia, itu namanya devisa ya. Jika ekspor lebih besar daripada impor, maka negara kita mengalami surplus. Surplus ya. Mengalami surplus perdagangan. Jika impor lebih banyak daripada ekspor, maka negara kita disebut mengalami defisit. Nah, bagus defisit atau bagus surplus? Tentu saja bagus surplus. Kalau surplus berarti banyak mata uang asing yang berada di Indonesia. Kalau negara selalu mengalami defisit, maka akan terjadi inflasi. Inflasi adalah penurunan nilai mata uang atau naiknya harga barang. Nah, ya, jadi kalau ekspornya kalah sama impornya, kebanyakan impor nanti akan mengalami inflasi atau nilai mata uang semakin turun. Kalau nilai mata uang turun berarti otomatis harga barang naik. Mata uang rupiah termasuk mata uang yang lemah dibandingkan dengan mata uang lain. Mari kita lihat perbandingan atau kurs rupiah dengan mata uang lain. Dolar Singapura, 1 dolar Singapura itu 10.800 rupiah. Nah, jadi kalau orang Singapura punya duit 1 dolar itu sama juga 10.800 rupiah. Euro, 1 euro itu 17.300. Jadi kalau ada orang punya duit 10 euro itu sama juga orang punya duit 173.000. Dolar Amerika itu 14.700, hampir 15.000 rupiah. Bat itu 470 rupiah. Naik turun ya, mungkin kadang-kadang 450, kadang-kadang 410. Ringgit Malaysia 3.512, 3.500 itu tuh. Sama ringgit aja kalah ya kita. Nah, ini perbandingannya rupiah ringgit 1 itu sama dengan 3.512 rupiah. Peso Filipina tuh 1 peso aja 303 rupiah. Nah, ini yang kalah sama rupiah ini cuman dong Vietnam. Dong dari Vietnam itu 1 dong tuh 0,6 rupiah, 0,60 rupiah. Jadi 1 dong tuh harganya nggak sampai 1 rupiah. Rial dari Iran, mata uang rial dari ini kalah sama rupiah ya. Kalau 1 rupiah sama dengan 1 rial itu sama dengan 0,42 rupiah. Jadi anggap saja seandainya ini 0,50 itu berarti setengah rupiah. Jadi 1 rial Iran itu sama dengan setengah rupiah. Berarti masih kalah sama Indonesia. Vietnam juga kalah sama Indonesia. Tapi yang lainnya menang semua, Indonesia kalah semua, sama Filipina kalah, sama Malaysia kalah, sama sini-sini kalah ini. Menangnya cuma sama Vietnam dan rial dari Iran. Nah, oleh karena itu kita harus tidak boleh terlalu banyak impor. Jangan terlalu senang memakai barang-barang luar negeri. Nah, Indonesia itu mengalami beberapa strategi impor yang salah. Contoh, Indonesia mengimpor hasil pertanian seperti bawang, padi, kedelai. Nah, ini kan Indonesia ini negara agraris. Nah, kalau kita mengimpor
bawang padi kedelai, nanti malah semakin malas petani bawang Indonesia. Ya, akibatnya ya kita sangat tergantung pada negara-negara yang lain. Negara yang lain walaupun sudah menjadi negara maju tetap mementingkan pertanian, karena pertanian itu hasilnya dimakan ya. Jadi ini bawang padi kedelai ini Indonesia suka impor, itu termasuk strategi impor yang salah, karena Indonesia seharusnya bukan mengimpor padi tapi harusnya malah mengekspor padi karena mempunyai wilayah pertanian yang luas seharusnya. Kesalahan kedua, Indonesia mengimpor kembali barang yang pernah diekspor dari Indonesia. Misalnya kita mengekspor kulit, di sana dibikin sepatu, habis itu kita beli lagi sepatunya. Harusnya kita bikin sepatu aja yang bagus di Indonesia. Ya. Nah, itu ya. Kadang-kadang kita mengekspor baju Indonesia. Salah satunya dikirim ke Singapura, mungkin dikirim ke Arab malah. Tapi nanti di sana diganti merek. Terus orang sedang pergi umroh di Mekah, nanti pulangnya malah beli baju dari sana, tapi sebenarnya asalnya dari Indonesia juga, dijual lagi di sana lebih mahal. Nah, itu terjadi kadang-kadang seperti itu. Indonesia mengimpor kembali barang yang pernah diekspor dari Indonesia. Indonesia mengimpor barang-barang yang bisa dihasilkan di negeri sendiri. Misalnya buah-buahan, terus pakaian, itu Indonesia sudah bisa mengekspor, tapi malah masih tetap mengimpor. Ya. Impor yang bagus untuk Indonesia yang beli dari luar negeri adalah mesin-mesin, karena memang teknologinya Indonesia belum secanggih luar negeri untuk masalah mesin-mesin. Laptop, HP itu impor nggak apa-apa karena Indonesia belum mempunyai produk yang bagus. Tapi untuk hasil pertanian sebaiknya tidak impor ya. Berikutnya, seharusnya Indonesia hanya mengimpor barang-barang yang benar-benar sangat diperlukan. Contohnya alat-alat kesehatan yang canggih yang kita nggak bisa bikin. Atau suku cadang pesawat terbang, lah itu kita tetap impor ya, karena kita nggak bisa bikin sendiri. Ya. Ekspor pun ada kesalahan. Beberapa strategi ekspor yang salah. Banyak mengekspor bahan mentah, misalnya pasir besi, aluminium atau boksit. Harusnya dibikin apa dulu gitu baru diekspor. Besinya misalnya dicetak dulu sehingga nanti mengekspornya besi batangan supaya lebih mahal, bukan mengekspor pasir besi. Mengekspor misalnya pasir besi udah, terus mengekspor itu emas, harusnya jangan dibikin perhiasan dulu baru boleh diekspor begitu. Kemudian mutu barang ekspor sering kalah dengan luar negeri, jadi barang-barang yang diekspor oleh Indonesia itu dihargain murah sama luar negeri. Nah, sayang sekali ya. Berikutnya, kurang bisa menekan harga ekspor sehingga kalah bersaing. Jadi biaya produksi di Indonesia itu malah mahal kadang-kadang ya. Lebih murah biaya produksi di luar negeri. Ya, pabrik-pabrik di Indonesia harus bisa menekan harga ekspor supaya ekspornya murah sehingga bangsa lain bisa membeli produk-produk Indonesia. Jadi kita harus menekan harga ekspor dengan cara menghemat pengeluaran perusahaan ya. Kemudian mutu barang ekspor sering kalah dari luar negeri, itu kita harus meningkatkan mutu barang produksi dalam negeri supaya laku ya. Berikutnya tentang strategi peningkatan nilai rupiah. Nilai rupiah kita ini kalah sama banyak negara. Rupiah hanya menang kepada Vietnam dan pada negara Iran yang nilai uangnya itu di bawah rupiah. Yang lainnya semuanya di atas rupiah. Nah, nanti kalau mata uang rupiah itu semakin turun nilainya, nanti jangan-jangan pengen beli bakso saja harganya 2 juta rupiah. Nah, sedangkan di tempat lain bakso harganya cuma $1. Nah,
Oleh karena itu, kita jangan sampai mata uang rupiah kita turun terus nilainya. Kita harus mencintai produk dalam negeri ini contohnya ya. Untuk meningkatkan nilai rupiah, kita harus mencintai produk dalam negeri. Sering beli-beli barang dalam negeri. Tingkatkan ekspor. Harus meningkatkan penjualan ke luar negeri. Kurangi impor yang tidak perlu. Impor yang perlu itu cuman alat kesehatan, obat-obatan tertentu misalnya. Yang lainnya harusnya tidak perlu impor. Kemudian selain ekspor impor juga ada cara lain yang harus ditempuh, yaitu meningkatkan daya tarik objek wisata supaya para turis-turis banyak berdatangan ke Indonesia sehingga menghasilkan devisa. Baik, sampai sini dulu pembahasan IPS tentang dampak ekspor impor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.